Nah, risetnya ada di 5. Masjid Kapal Munjalan Pontianak. Ada yang pernah ke Pontianak? Masjid Kapal Munjalan sebulan 10 miliar ini. Sebulan, saya ulang, sebulan 10 miliar. Ini mah gede, segede mah masjidnya. Ya. Lingkungannya itu banyak non-muslim. Muslimnya minoritas. Punya pabrik roti. Ya. Saya ulang, masjid punya pabrik roti. Keren nggak? Keren nggak tuh? Keren. Wow, cakep. Masjid Jogokarian. Ya, wah Jogokarian. Ada yang pernah ke Jogokarian? Nah, jadi dari hasil 5 riset ini, Al-Falah Sragen. Wah, Al-Falah Sragen tiap hari Jumat habis sholat subuh baca surat Al-Kahfi, kemudian makan bareng-bareng. Makannya kambing guling. Saya ulang, tiap Jumat subuh ya makannya kambing guling. Ada yang siap nggak di sini tiap Jumat makan kambing guling nih? Tolong japri ketua Basnas ya. Saya mau Jumatan terus di situ. Ya. Oke. Masjid Pondok Indah dengan plus minusnya ya. Jadi kalau Al-Falah ini punya ormas. Jadi Masjid Kapal Munjalan yang muslimnya minoritas, kalau mau ada masjid pemberdayaan, ini contohnya. Jogokarian, masjid kampung, kalau ini pemberdayaan, ini contohnya. Sragen, Al-Falah, ormas, ini contohnya. Pondok Indah perumahan. Kemudian Masjid Salman ITB, masjid kampus. Dari sini saya punya ilmu ya. Kesimpulannya seperti apa? Oke. Ini resumasi risetnya, nggak usah lah ya. Oke. Nah, kita lanjut. Ini kondisi existing masjid sekarang nih ya. Saya nggak tahu bapak-bapak yang mana nih. Kelompok yang pertama, masjid itu hanya sebagai fungsi sosial ibadah saja. Sholat, tapi sholat dikunci tuh. Ada nggak yang di sini gitu? Aduh, runtuhin aja tuh masjidnya. Bener, yang pelecehan itu yang pengurus DKM-nya. Ya, sajadah yasjudu masjid. Masa dikunci? Orang mau sholat, ya nggak boleh. Ya, buka pakai AC. Nanti bayarnya mahal. Sholat harus khusyuk nggak kira-kira? Harus. Ya, imamnya enakan. Ya, alhamdulillahi rabbil alamin. Khusyuk banget. Orang-orang sujud masih gini dia ya. Gitu. Saking khusyuknya, bayangkan. Ya. Ini sholat an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Imam begitu. Itu di mertua saya tuh di Sragen begitu ya. Waladdallin. Bukan amin, ngamin ya. An'amta 'alaihim gitu kan. Ya. Mau begitu kira-kira imamnya? Ya. Aduh ya Allah ya. Bukan nyindir, bukan ya. Yang kedua, kelompok kedua adalah dipakai ibadah, tapi ada fungsi ekonomi yang menunjang fungsi sosial peribadatan. Ada kenceleng, ada donatur untuk membiayai bayar AC. Enak nggak kira-kira kalau sholat ada AC? Masya Allah, jidatnya hitam. Kenapa? Karpetnya udah lepet. Kalau karpetnya empuk, mah nggak akan hitam. Ya, itu karpetnya begitu sujud empuk. Orang lain udah pada bangun dia, gitu ya. Gitu. Karpetnya enak, disedot, gitu kan? Kira-kira bener nggak masih yang kayak begitu? Bener nggak? Ya, kalau salah perbaiki berarti ya. Nah, yang bener lagi, pakai ibadah, ada fungsi ekonomi, ada pemberdayaan di sini. Seperti Jogokarian, seperti Al-Falah Sragen, seperti Kapal Munjalan, seperti Masjid Salman ITB. Ini hasil kita, output kita tuh di sini ya. Gitu. Nih kondisi masjid saat ini, masjid megah, jamaahnya lemah. Ya. WC tempat wudhu masjid yang kumuh, ya. Saya kelihatan yang senyum tuh kumuh tuh, ya. Bukan sedekah itu, ya. Manajemen alas kaki yang semrawut, ya. Tuh, ambil yang baiknya, buang yang jeleknya, ya.
Tuh. Sering hilang sendal. Ya. Oke. Bener nggak kira-kira begini masjid sekarang? Iya. Administrasi laporan keuangan, catat. Ya. Pengeras suara tidak standar. Bukan tidak boleh keras-keras, tapi yang enak gitu loh. Ya, kedengarannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aduh. Langsung. Ya. Jadi kalau muazzinnya enak, ya. Kira-kira jamaahnya mau nggak datang? Mau. Ini muazzinnya udah nggak enak, apalagi imamnya. Alhamdulillah, aduh udah sepuh gitu kan? Ya, kapan bilang bo, kapan bilang po, ya, kho, nggak jelas gitu ya. Duh, gimana ya? Nah, terus lagi lemahnya SDM, 4 tersangka dugaan korupsi pembangunan Masjid Sriwijaya ditahan. Aduh, ya Allah, ya Rob, ya, udah sedih saya misalnya, ya. Nah, ini tujuannya apa? Pertama, optimalisasi peran pemerintah dalam pengatasan kemiskinan. Sampai pemberdayaan, mengajak masyarakat kembali ke masjid. Ayo, ya, ajak tuh, ya, menjadikan masjid sebagai saluran distribusi ZIS, ya. Nah, ini baru ngetop nih, baru masjid nih, ya, itu. Baik, apa pemberdayaan masyarakat masjid? Masjid yang mengembangkan fungsi utamanya sebagai sarana ritual keagamaan, sarana edukasi, konseling, sosial, bahkan menjalankan fungsi finansial. Ya, jadi masyarakatnya itu ada program pemberdayaan ekonomi. Wah, cakep. Ada ATM beras, kayak Jogokarian, sehari berasnya itu 200 kilogram untuk masyarakat 4 RW. Kasih. Jogokarian tuh. Masa kita kalah sama orang Jogja, ya? Tuh. Oke. Dia lantai 2-nya ada hotelnya. Itu Jogokarian. Ya. Tuh. Mantap, ya. Kita nggak boleh kalah. Apa visinya? Menjadi pusat dakwah. Jadi masjid kita harus menjadi pusat dakwah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis masjid di Kota Depok.